Bapa surgawi pagi hidup ini, kami datang kepadamu dengan membawa korban pujian, korban syukur kami kepadamu. Kami mau menaikkan yang terbaik, pujian dari keluar dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Kita pujian, Bapa tidak. Menyembah
sampai lemah, jangan sampai loyo. Sebab di depan kita, di depan setiap kita ada pengharapan yang tidak pernah pupus di dalam Tuhan. Amin. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita memberikan hati, pikiran, telinga kita untuk sabdanya berbicara. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas rahmat-Mu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu, Kau melawat setiap umat-Mu yang hari ini menyimak baik-baik apa yang Tuhan mau katakan melalui kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Terima
Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami akan menikmati berkat firman-Mu dengan segala ucapan syukur, bahwa kami tahu dan percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan apa yang menjadi perenungan kita sepanjang minggu yang telah kita lewati, ya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Terkadang saya berpikir dan merenung-renung, mengapa janji Tuhan dalam firman Tuhan itu seringkali tidak segera atau tidak terjadi dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan orang Kristen, ya. Ada banyak hal yang membuat berkat itu terhalang, ada banyak hal yang membuat rezeki kita seret, ya. Apa yang membuat, ya, berkat itu terhalang? Apa yang menghalangi, yang mengakibatkan rezeki kita itu menjadi tersendat-sendat, seret? Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan? Seringkali kita tidak menyadari hal ini. Sadar tentang apa? Sadar bagaimana bahwa hidup kita, kenapa harus terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Harus terjadi sesuatu yang kurang menguntungkan. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan hal ini. Tanpa kita sadari, ada salah satu faktor yang menyebabkan berkat itu terhalang. Ada salah satu faktor yang menyebabkan rezeki kita seret, ya. Kalau orang Jawa, rezeki, ya. Rezeki itu apa ya? Dibahasakan biasa itu rezeki apa nih? Kalau bahasa orang Kristennya kan berkat Tuhan, ya. Kalau orang Jawa katanya rezeki, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masih melihat, merenungkan bagaimana berkat Allah itu selalu ada. Bagaimana berkat Allah itu selalu ada, tapi banyak faktor yang membuat hidup kita merasa bahwa selalu ada di mana, ya. Yang menjadi fakta, kenyataannya selalu adanya di mana. Nah, saudaraku yang dengan hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat melihat satu kebenaran bahwa berkat Allah itu selalu ada dengan melihat satu faktor ini, yaitu bagi kita yang mau sepakat, katakan sepakat. Sepakat. Ya. Bagi kita yang mau sepakat, berkat Allah itu selalu ada. Sepakat dalam hal apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat yang ketujuh, jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali ini dapat disalah mengerti, disalah pahami oleh banyak orang Kristen. Semua keinginan kita itu harus dipenuhi oleh Allah. Semua keinginan kita itu harus dijawab oleh Allah, ya. Tapi sebenarnya boleh nggak sih menginginkan sesuatu, ya? Boleh-boleh aja. Kenapa tidak? Yang jadi persoalan adalah apakah yang kita inginkan itu, ya, menjadi sesuatu yang membuat nama Tuhan dipermuliakan atau menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Kalau semuanya dikabulkan oleh Tuhan, keinginan-keinginan kita, ya, diberikan oleh Tuhan, kita minta langsung dapat, kita minta langsung dapat, kita minta langsung dapat. Seolah-olah Tuhan itu hanya sebagai cadangan hidup,
Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan bagaimana kita menginginkan hidup kita menuruti kehendak Tuhan, tapi bagaimana Tuhan itu menuruti kehendak kita kalau semua yang kita inginkan dituruti oleh Tuhan. Padahal firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ya, 375 atau 374 passwordnya ya, dalam Mazmur pasal 37 ya, ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu itu akan diberikannya. Ya, sementara senada dengan hal ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, kita tidak akan membahas yang bagian terakhir, tapi kita akan melihat jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Ini artinya ada kesepakatan, ya, ada ikat janji. Jikalau kamu tinggal dalam aku, jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, itu ada sebuah persepakatan, ikat janji. Ya. Tuhan memberikan kesepakatan dan kita memberikan persetujuan. Ya. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu maknanya ya bahwa Tuhan mengadakan persepakatan dan kita melakukan persetujuan. Jika kita setuju, maka koma apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, itu sudah menjadi jawaban secara otomatis. Ya. Jika kita setuju dengan persepakatan yang ditawarkan oleh Tuhan, maka koma itu tidak perlu kita harapkan. Apa saja yang kamu kehendaki, apa yang kita kehendaki, tentunya kita menghendaki sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik itu menurut anggapan kita baik, tapi sesuatu yang lebih baik, ya, Tuhan tahu yang lebih baik tentang hidup kita. Jadi perlu kita pahami, bagi kita yang mau sepakat, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, berarti kita meresponi persepakatan yang ditawarkan Tuhan. Apakah kita sepakat, setuju atau tidak, itu tergantung respon kita. Kalau Tuhan sih sudah jelas, ya, Tuhan sudah jelas. Kalau kita sepakat, kita setuju, maka Tuhan tidak akan menghalang-halangi apa yang sudah Ia janjikan. Ya. Namanya sebuah perjanjian. Kalau dilakukan kedua belah pihak ini sama-sama melakukan perjanjian itu, maka apa yang menjadi goal setting, tujuannya itu akan tercapai. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita akan melihat bahwa berkat Allah itu selalu ada bagi yang mau sepakat. Kalau minggu yang lalu adalah berkat Allah itu selalu ada bagi yang mau bekerja keras. Kalau hanya sekedar bekerja, hanya akan cukup untuk makan, minum, dan pakaian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat salah satu faktor yang menyebabkan rezeki itu seret, yang menyebabkan berkat Tuhan itu terhalang. Ya, terhalang oleh apa? Ya, masalah kesepakatan. Ya, kalau berbicara kesepakatan itu satu pihak atau dua belah pihak? Dua belah pihak. Antara pihak yang pertama dan pihak yang kedua. Pihak yang pertama memberikan penawaran dan pihak yang kedua memberikan persetujuan. Jadi
apa yang dicita-citakan itu akan tercapai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk melihat contoh kasus yang ada di Alkitab. Contoh kasusnya adalah sebuah pasangan, sepasang suami istri yang ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Saudara pasti sangat tahu tentang kisah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira itu adalah sepasang suami istri, pasangan muda yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Di situ disebutkan ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Nah, pada zaman itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang baru mengenal Tuhan, cinta yang mula-mula itu membuat hidup mereka mengalami dampak dan perubahan yang nyata. Apa yang terjadi? Ya, mereka begitu antusias dalam mendengarkan apa yang diajarkan oleh para rasul. Apa yang diajarkan oleh para rasul adalah bahwa akan adanya keselamatan jika orang itu mau percaya kepada apa yang mereka beritakan. Apa yang mereka beritakan yaitu bahwa Yesus yang telah mati disalibkan itu dan bangkit pada hari yang ketiga, ya, yang kemudian akan naik ke surga yang hari Kamis kita rayakan dalam ibadah. Jadi yang diberitakan oleh Kisah Para Rasul adalah nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama yang digenapi dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi para rasul ketika mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu membuat hidup mereka mengalami perubahan hidup yang nyata. Hampir tiap-tiap hari, pagi, siang, malam mereka ada di bait Allah untuk mendengarkan pengajaran. Atau mereka akan berkumpul dalam satu kelompok-kelompok dalam satu rumah. Mereka akan mendengarkan pengajaran apa yang diajarkan para rasul tentang siapa itu Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan keselamatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang membawa makanan, ada yang menjual apa saja supaya bisa untuk dinikmati bersama-sama, ya. Pada waktu itu kasusnya seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi semua yang tiap-tiap pagi, siang, malam berkumpul itu harus makan, dan tiap-tiap orang yang tergerak hatinya itu menyediakan hartanya untuk mencukupi kebutuhan makan mereka hari lepas hari. Nah, salah satunya adalah sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Ya, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah, sampai menjual sebidang tanah. Tanah yang dimilikinya dijual. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kata Petrus pada ayat yang ke-9, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengukur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran menarik apa? Pelajaran penting apa yang kita baca, kita lihat, kita renungkan dalam kasus Ananias dan Safira?
bahwa ketika Ananias dan Safira menjual sebidang tanahnya, semua hasilnya itu tetap dalam kuasa mereka, bukan dalam kuasa dalam kuasa para rasul. Karena dikatakan bahwa selama tanah itu dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Artinya apa? Walaupun dijual, tetap mereka yang memiliki kuasa. Mereka yang tetap punya kuasa atas uang yang mereka miliki. Tergantung mereka mau menyediakan, mengelola uangnya untuk mencukupi kebutuhan makan pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apa yang menjadi masalah dalam kasus Ananias dan Safira? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini kalimat ini, frase ini, dengan setahu istrinya. Jadi dengan setahu istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dengan setahu istrinya, dengan setahu pasangannya, mereka bersepakat, mereka bersekongkol, bermufakat, mereka berunding lebih dahulu. Untuk apa? Untuk berkata bohong. Ya, perhatikan baik-baik ya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan. Tapi Petrus tahu di situ, ya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Ya, Petrus sebagai rasul Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, di situ diberitahu ya oleh Roh Kudus bahwa Ananias telah melakukan dusta. Ya, melakukan kebohongan, ya. Hatimu dikuasai oleh iblis. Nah, saudaraku, saya teringat ketika Nathan beberapa waktu yang lalu bertanya, "Oh, boleh tanya enggak?" Ya kan? Boleh tanya kau? Boleh. Kalau kita malas itu, apakah itu sedang diganggu sama setan ya? Gitu kira-kira ya? Iya kan? Pada waktu itu membahas soal malas. Ya, karena hari Minggunya kita bahas bahwa salah satu kenapa hidup kita itu susah dan menderita karena kita malas. Nah, sementara Nathan bertanya, apakah kalau kita malas itu termasuk diganggu oleh setan ya? Saya jawab waktu itu, jangan dikit-dikit salahkan setan, nanti setan kepahitan. Oh, kita yang malas yang disalahkan setan, ya kan? Kita yang malas yang disalahkan setan. Jadi yang diusir, yang ditengking-tengking setannya, sementara kita tetap malas. Iya kan? Nah, mengapa kita jadi orang malas? Ya karena mager. Ya, mager itu apa? Malas bergerak. Nah, kita yang malas bergerak, yang setan disalahkan. Jadi paham sampai di situ. Jadi kalau ini diusir dalam nama Yesus, setannya kepahitan. Kenapa? Yang malas kita kok, yang diusir setannya. Ayo bangun, ayo berdiri, ya. Ayo gerak, kan lagi mager. Nah, apa bedanya dengan kasus ini? Hatimu dikuasai oleh iblis, hatimu dikuasai oleh setan, ya kan? Nah, ini ada yang berbeda. Sudah lihat dikasih itu, sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Karena apa? Yang terjadi saat itu sedang diperkarakan soal kejujuran. Karena ketika
menjual hasil dari sebidang tanah itu dibawa di hadapan rasul-rasul. Ya, ini loh. Terus kasopan ya. Ini loh kopi terus. Ini loh hasil dari penjualan. Jadi hasil dari penjualan itu dibawa ke hadapan rasul-rasul untuk didoakan, untuk dipakai dalam kebersamaan, tapi tetap dalam kendali Ananias dan Safira. Tapi yang jadi masalah adalah mereka telah berunding dahulu, telah bersepakat dahulu bahwa laku tanah ini cuma sekian. Ya, yang tadinya lakunya 100 cuma dibilang ini lakunya cuma 70 loh, gitu. Jadi dibawa ke rasul-rasul dengan mengaku dengan nilai nominal 70. Nah, di situ dikatakan hatimu dikuasai iblis. Mengapa engkau mendustai? Karena maksudnya dibawa hasil penjualannya didoakan. Ya, nah inilah yang dikatakan di dalam ayat yang keempat, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Ini sudah direncanakan antara suami dan istri. Jadi salah satu mengapa berkat yang harusnya kita terima itu terhalang, mengapa yang seharusnya rezeki kita itu lancar, seret, usaha yang harusnya itu lancar, tapi kenapa bisa terjadi kerumetan seperti itu? Salah satu faktor, ini salah satu faktor, bukan satu-satu. Salah satu faktornya adalah karena ada persekongkolan jahat antara pasangan suami istri. Seperti kasusnya ini. Apa yang terjadi dalam kasus ini? Ananias ketika dikatakan mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, ya, engkau sedang mendustai Roh Kudus. Ketika tidak mau jujur, apa yang terjadi? Langsung rebah. Kalau hari ini kok aku bohong gak rebah, ya, kok aku dusta gak rebah, akhirnya besok dusta lagi, ya, karena wah, Tuhan hanya main-main itu, ya, Tuhan hanya main-main. Kenapa? Itu kan hanya berlaku pada zaman Ananias dan Safira. Zaman sekarang enggak. Tuhan penuh dengan pengampunan. Iya kan? Jangan lupa saudaraku, Tuhan itu sedang menunggu kita itu berbalik. Kita itu kembali kepada Tuhan, melakukan hal yang benar. Bukan Tuhan itu mau kompromi dengan apa yang menjadi persekongkolan jahat. Ditunggu itikat baik kita untuk apa? Jujur dengan Tuhan. Ya, kalau ditunggu semakin hari, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kok nggak berubah-berubah? Nah, ini yang membuat seretnya rezeki itu, yang membuat ya, ketidaklancaran rezeki itu, yang membuat berkat itu terhalang. Salah satunya adalah karena ada persekongkolan jahat, karena ada dusta di antara kita, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka berdua bersepakat, ya. Sementara firman Tuhan yang di atas, ya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, artinya kita sedang sepakat dengan Tuhan, maka berkat itu akan diperintahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mau setia kepada Tuhan. Sementara bagi orang yang tidak mau setuju, sepakat dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, maka itu akan terhalang. Seperti halnya Ananias dan Safira mengalami kematian dua-duanya. Jadi Bapak Ibu, kita mau pilih seperti Ananias atau mengalami
yang parah dahulu, atau kita akan segera cepat-cepat, oh ya, aku salah, aku dosa, ya kan? Banyak orang Kristen itu tidak bisa membedakan antara yang salah dan dosa. Ya, seringkali dosa hanya dianggap sekedar salah, dan salah itu dianggap sebagai dosa besar. Ya kan? Sementara yang dosa ini ringan-ringan saja. Sementara dusta itu dosa, bukan salah. Tapi sementara yang salah melakukan kesalahan sedikit itu sudah dianggap dosa, nggak diampuni seumur diingat seumur hidup. Contoh, kalau anak kita menjatuhkan piring atau gelas pecah, itu salah, itu bukan dosa, itu salah. Tapi dongkolnya hati kita seringkali marahnya itu dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi. Ya, awas ketika pegang gelas, awas nanti jatuh lagi kayak kemarin. Sudah berapa gelas yang kau pecahkan? Iya, itu sudah dianggap dosa besar, tapi sebenarnya hanya sekedar salah karena tidak dikasih tahu, tidak diajarin megang gelasnya. Tapi sesuatu yang dosa hanya dianggap sekedar salah. Kenapa? Dusta aja bohong. Nanti kalau ada itu datang ke rumah bilang ya, mama nggak ada atau papa nggak ada. Itu dusta. Ya, dusta itu bohong. Tapi itu dianggap sekedar salah. Nah, ini yang menjadi masalah. Salah satu faktor bahwa berkat Tuhan itu terhalang adalah karena masalah persekongkolan jahat di antara kedua orang tua. Jadi ini yang seringkali tidak disadari oleh para orang tua, oleh pasangan suami istri, oleh siapapun, ya, bahwa telah terjadi persekongkolan niat jahat, ya. Berdua bersepakat merencanakan perbuatan itu dalam hati lebih dahulu dengan kesepakatan dengan pasangannya, sehingga tindakan ini membuat Tuhan tidak suka. Ingat kata slogan sebuah partai, aku tidak suka itu. Iya kan? Nah, saudaraku, contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua, tak ada kesepakatan jahat yang dilakukan rame-rame, ya. Dalam kasus ini, dalam Yohanes pasal 11 ayat 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Siapakah mereka yang sepakat untuk membunuh dia? Dia ini siapa? Ya, ayat 57. Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Dia ini siapa? Yesus Kristus, ya, yang datang dari surga, tapi oleh para imam-imam kepala, orang-orang Farisi, oleh orang-orang ahli agama, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Orang banyak ahli agama, mereka sepakat, ya. Sebenarnya mereka tahu sesungguhnya siapa Yesus, tapi karena mereka tidak mau tersaingi. Kenapa? Yesus ketika mengajar di bait Allah itu hebat, banyak orang berkumpul, tapi imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mulai ditinggalkan masa. Nah, dalam catatan Markus 15 ayat pertama, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Bayangkan saudaraku, ya, dalam sebuah komunitas rohani, dalam sebuah rumah ibadah, ada pemimpin-pemimpin rohani bahkan sampai mahkamah agama bulat mufakatnya, sepakat, ya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Akhirnya apa? Dari yang permufakatan kompromi lalu tindakannya eksekusi, ya,
menangkap Yesus, ya, dan membelenggu sampai Tuhan Yesus sendiri dibelenggu, diikat, ya, menyerahkannya kepada Pilatus. Catatan dalam Yohanes 19 ayat ke-6, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Orang yang tidak didapati kesalahan malah diserahkan untuk disalibkan. Apa artinya? Kompromi, sepakat dengan imam-imam, tua-tua, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama, ya, sepakat salibkan Yesus, salibkan Yesus. Suara terbanyak adalah suara, ya kan, kata slogan demokrasi bahwa suara orang banyak adalah suara, ya, suara orang banyak adalah suara Tuhan katanya. Padahal ini suara banyak, suara terbanyak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Suara banyak, suara terbanyak. Tapi mereka telah dirasuki oleh iblis. Orang jelas-jelas, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jelas-jelas tidak ada kesalahan yang ditemukan, tapi salibkan dia, salibkan dia. Dan orang-orang yang berkata salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia adalah orang-orang yang mayoritas sama Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Ya kan? Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mendunggangi, ya, apa itu? Keledai kuda. Akhirnya hari raya Palem, ya, mereka menghampar jubah di jalan. Ketika akan dilewati Yesus, mereka menghampar daun-daun palem, bersorak-sorai, Hosana, Hosana, Hosana. Tapi pada waktu yang lain berikutnya, salibkan dia, salibkan dia. Apa bedanya dengan orang-orang yang mengaku Kristen? Ya, ketika pada suatu hari ibadah Tuhan, 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 tapi ketika di luar jam ibadah, ya ikut salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ya kan? Ini salah satu faktor yang membuat, ya, bahwa kesepakatan yang jahat itu tidak bisa diterima oleh Tuhan. Sementara kesepakatan yang benar dan baik itu dibenarkan oleh Allah. Apa? Ya, contoh yang kedua ini, ya, antara Anania dan Safira dan ahli-ahli agama ini adalah contoh kesepakatan jahat. Mereka mengalami, ya, murka Tuhan. Nah, di sini Lukas, catatan Lukas 23 ayat 12. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Bayangkan, ya, pada zaman itu Herodes dan Pilatus, ya, mereka berseberangan paham, mereka bermusuhan. Tapi dalam kasus Yesus mereka jadi hopeng. Ya kan? Kenapa? Tujuannya sama, tidak mau ada saingan. Karena kalau Yesus dielulukan, ya, jadi raja, ya, maka mereka menganggap bahwa jatuh harga diriku. Herodes dan Pilatus yang tadinya bermusuhan, mereka bersahabat, bersepakat untuk, ya, dalam kasus Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat bagaimana salah satu faktor ini bisa digenapi dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Mengapa berkat Tuhan itu seringkali terhalang, terhambat, ya,
hambatan itu bisa jadi karena tidak menguntungkan, ditipu orang, terus ada sakit penyakit, terus ada banyak lagi kegagalan-kegagalan yang kita alami. Tapi tidak semuanya kegagalan itu adalah dari sini. Tapi salah satu faktor kegagalan itu adalah karena ada yang memiliki kesepakatan jahat, mulai rencana-rencana jahat. Nah, bagaimana itu tergenapi dalam kehidupan kita? Kita akan melihat di sini ya. Amos pasal 3 ayat yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kita melihat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu ada kesepakatan, persepakatan antara Tuhan dan kita. Kalau kita setuju, kita melakukan firman-Nya. Kalau kita nggak setuju, ya kita abaikan firman-Nya. Ya. Kalau masalah di belakang koma, apa saja yang kamu minta tidak perlu dibahas, karena yang paling penting adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu kita setuju, maka di belakang koma akan tergenang. Nah, seperti hal ini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kira-kira kalau orang berjalan bersama-sama, berjalan berdua, itu yang dilakukan pada mulanya adalah janjian, ya. Jika mereka belum berjanji, artinya bisakah dua orang ini bisa berjalan bersama-sama kalau mereka belum berjanji? Artinya kalau kita bisa berjalan bersama berdua, itu ada sebuah perjanjian, ya. Mungkinkah dua orang bepergian bersama-sama tanpa berunding lebih dahulu? Kira-kira kalau tidak ada perundingan terlebih dahulu, apa yang terjadi ketika, salah satu contoh aja ketika kita mau makan, ya. Ketika kita makan, ya, tanpa ada perundingan terlebih dahulu, maka kita akan bingung. Kita mau mengarah ke utara atau ke selatan, ke kanan atau ke kiri, ya. Maka yang terjadi adalah bisa ada pertengkaran di dalam sebuah perjalanan sehingga tidak sampai kepada tujuan. Ya. Kalau mau jalan duaan harus ada janjian. Nah, di sini mungkinkah dua orang bepergian bersama-sama tanpa berunding lebih dahulu? Nah, kalau orang mau berjalan berdua, itu harus berunding dahulu, harus berjanji dahulu, harus sehati dahulu, harus sepakat dahulu, harus ketemu dahulu, ya. Kudu rembukan dhisik, ya. Sudah setuju, oke, dan tidak ada ganjalan, baru melanjutkan perjalanan. Ya, disinilah letaknya kesepakatan, mengikat janji. Jadi orang tua, ayah dan ibu, pasangan suami istri, jika berkat itu selalu ada, maka suami istri, orang tua, ayah dan ibu harus, ya, sepakat dulu hal yang benar. Jangan sepakat meniru Ananias dan Safira, ya. Sepakatnya seperti ini, ya. Amos 3 ayat 3, runding dulu yang benar, ya, sepakat dulu yang benar, rembukan dulu, ya, rembukan dhisik, ya. Ketika setuju tidak ada ganjal. Ketika ada keluarga yang mau memberkati orang lain, ketika ada sepasang suami istri, salah satu ingin memberkati orang lain, ya, itu harus sepakat dulu dengan pasangannya supaya apa? Tidak ada memberkati seseorang, supaya tidak terjadi pertengkaran. Nah, sepakatnya harus seperti itu. Nah, berarti ada sesuatu yang berbeda. Kalau Ananias dan Safira, mereka
dengan setahu istrinya, mereka bersepakat, mereka berdua sepakat untuk merencanakan hal yang jahat. Tapi di sini merencanakan sesuatu yang baik karena mereka tahu bahwa satu dengan yang lain ini satu bagian. Ya, ada kerukunan. Kita akan melihat dalam Mazmur pasal 133, ya, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi di dalam kata rukun itu ada kesepakatan, ya, ada kesepakatan. Di balik kata rukun ada jiwa kesepakatan, ya. Tidak ada ganjalan walaupun omongannya kasar, tapi ketika tidak ada ganjalan itu baik-baik saja, baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Kesanalah kemana? Ke kehidupan yang rukun, ada kesepakatan melakukan hal yang benar. Disitulah berkat diperintahkan dalam sebuah keluarga, dalam pasangan suami istri. Jika pasangan suami istri itu sepakat melakukan hal yang benar, yang dibawa kepada Tuhan, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi di mana ada sepasang suami istri, di mana ada banyak orang tua yang suka bertengkar, saya percaya di situ ada beberapa masalah yang akan terjadi. Salah satunya adalah faktor berkat yang mereka terima dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja dengan antusias sukacita, tapi kalau sedang bertengkar dengan pasangan, ya, suami bertengkar dengan istri, istri bertengkar dengan suami, ya, anak bertengkar dengan orang tua bertengkar dengan anak, ya. Bagaimana mungkin, ya, akan melakukan pekerjaan itu dengan spirit sepenuh hati? Gak ada kata sepenuh hati yang jelas, tidak bisa sepenuh hati, ya. Kalau sedang jengkel, mau berangkat kerja bisa senyum dipaksa karena ada manajer. Padahal mau senyumnya susah banget, kan? Tapi ketika ada yang mau dilayan terpaksa harus senyumnya hambar, ya kan? Sama aja yang sedang nunggu toko. Ketika baru bertengkar dengan pasangannya, tiba-tiba ada orang yang belinya banyak, terus orangnya itu cablak banget, ya kan? Mau nggak mau dipaksa senyum. Oh iya, mau butuh berapa kilo, gitu kan? Padahal baru aja bertengkar dengan pasangannya. Pernah ngalamin itu begitu? Rasanya dalam melakukan pekerjaan itu berat, ya kan? Nggak enak banget, ya. Sama aja. Ketika baru bertengkar, ya, dengan pasangan, dengan siapapun disuruh berdoa. Bisa nggak berdoa? Berat, ngomong Tuhan Yesus itu berat banget, ya. Apalagi disuruh mimpin nyanyi, mimpin pujian waktu doa, ya. Gimana? Ku menyembah. Suaranya ini kayaknya seperempat, enggak, setengah suara lagi, nah, 1/4, hampir tidak terdengar. Ku menyembah. Mau angkat tangannya malu-malu lihat pasangan. Iya kan? Nah, ini yang membuat rezeki itu seret, yang membuat berkat Tuhan itu terhalang, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan yang rukun ada kesepakatan, ada rembukan, ada persetujuan, tidak ada ganjalan. Ya, jadi bereskan dulu ganjalan yang ada dalam hati. Karena kami pernah mengalami hal yang seperti itu, Bapak Ibu dan Saudaraku. Mau menikah masih ada ganjalan, mau menikah masih ada kepahitan. Saya bilang lebih baik kita gak jadi menikah, ya. H-1 saya bilang kita akan usaha jadi menikah, kita tunda dulu, ya. Ketika naik motor, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dia bilang satu kalimat, aku
masih menyimpan kepahitan sama kamu. Langsung dan motor saya belokkan, ya. Saya belokkan ke pinggir jalan waktu itu masih naik, ya, ngurus naik motor di depan mana? Hotel Mutiara. Nah di situ saksi bisunya. Lebih baik di depan Hotel Mutiara saya turun dari motor. Lebih baik kita tunda dulu menikah. Hamil 1. Kenapa? Masih ada kepahitan. Mau bisa diselesaikan atau tidak? Ya, kalau diselesaikan kita lanjut, kalau nggak bisa diselesaikan kita tunda sampai kepahitan itu nggak ada. Tapi gimana? Kira-kira kepahitan itu kalau dibiarkan akan tetap tinggal atau hilang? Akan tetap tinggal selama tidak diputuskan. Aku mau menyelesaikannya. Akan tetap tinggal dalam hati kita. Nah, saudaraku, disitulah berkat Tuhan akan diperintahkan ke sana. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepakat berkata benar. Ya, Matius 18 ayat 18, aku berkata kepadamu, Yesus berkata, ya, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jika orang benar memperkatakan sesuatu yang benar, akan diikat sampai ke surga. Tapi jika orang benar memperkatakan sesuatu yang salah, artinya ada dusta di antara kita, maka itu tidak akan sampai ke sana. Di sini, ya, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yesus berkata lagi, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sepakat, ya, jika 2 orang, berarti ada minimal 2 orang. Ya, terus ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kesepakatan kita dengan seseorang, dengan pasangan, dengan keluarga, ya, dengan pasangan, dengan anggota keluarga juga, di mana ada Tuhan yang menjadi saksi di antara kita. Ya, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saksinya Tuhan. Jadi sepasang suami istri yang percaya kepada Tuhan, ketika menikah itu bertiga. Ada laki-laki, ada perempuan, dan ada Tuhan Yesus. Bukan ada laki-laki, ada perempuan, dan ada perempuan. Bukan seperti itu, ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan, ada Tuhan Yesus. Jadi di sini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kesepakatan pasangan suami istri, kesepakatan orang tua, ayah dan ibu, di situ yang akan memberikan rahmat Tuhan itu turun dalam sebuah keluarga. Mengapa? Banyak keluarga-keluarga Kristen itu menjadi keluarga-keluarga yang biasa-biasa saja, karena tidak ada kesepakatan di dalam Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang benar menurut hal ini. Jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta, berunding, meminta, berdoa kepada Tuhan, di situ Tuhan yang jadi saksi dan melakukan hal yang benar, maka yang terjadi adalah meminta apapun juga. Ya, seringkali yang kita senang meminta apapun juga. Aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini. Bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah adalah bagaimana Bapa di surga ini mendapat kemuliaan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang terakhir, sepakat dalam bekerja. Ya. Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi masalah apa yang terjadi di sini adalah masalah kerajaan surga. Siapa yang mau sepakat untuk melakukan pekerjaan kerajaan surga di situ, dikatakan ayat yang ke-8, ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayar upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Nah, saudaraku, apa yang terjadi di sini? Orang yang mau sepakat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mau melayani dalam segala bidang apapun yang ia kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, begitu katakan bahwa Tuhan yang akan membayar upah mereka. Baik yang kerja dari pagi, dari siang, atau baru sore baru kerja, itu otoritatifnya Tuhan, itu otoritasnya Tuhan. Tuhan mau memberikan upah berapa itu terserah Tuhan. Karena yang punya wewenang adalah di sini adalah Tuhan, ya. Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran apa hari ini yang penting sehingga kita hari ini mau belajar bahwa berkat Tuhan itu selalu ada bagi orang yang mau sepakat. Yang pertama dengan Tuhan. Sepakat dengan Tuhan itu ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita bilang amin, yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Sepakat dengan Tuhan, mulai bertindak untuk belajar melakukan firman Tuhan. Yang pertama, sepakat dengan Tuhan. Dan yang kedua, ya, berkat Tuhan itu akan selalu ada jika kita mau sepakat dengan pasangan sendiri, ya, bukan pasangan orang lain. Pasangannya sendiri, ya, antara bapak dan ibu, antara suami dan istri, ya, sepakat untuk apa? Melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa berkat Tuhan itu akan selalu ada, dikatakan jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saudara akan lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat yang terakhir. Saudara akan lihat di sana bahwa jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia yang kita lakukan di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah sepakat untuk bekerja bagi kerajaan surga. Kerajaan surga itu di mana? Di sekeliling kita, di mana kita melakukan apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Walaupun di situ bekerja servis, tapi bekerjanya dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Artinya dikerjakan dengan sepenuh hati sampai selesai, bagus, memuaskan. Itu excellent, bekerja seperti untuk Tuhan, ya kan? Bolak-balik dicek. Ya, artinya apa? Sekecil mungkin tidak ada kesalahan. Ya, bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, yang sekolah, ya, yang sekolah juga sama. Bagaimana sekolahnya juga? Sekolah itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, kalau Tuhan sudah dimuliakan, yang koma itu akan menjadi bagian orang yang percaya. Berkat Tuhan selalu ada. Yang setuju amin? Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Beri kami kekuatan untuk dapat
mengerti lebih jauh lagi akan kebenaran firman. Beri kami kekuatan untuk lebih lagi untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan. Hari lepas hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kami butuh Engkau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu tidak akan pernah terhambat, karena kami tahu bahwa orang-orang yang mau tetap setia kepada Tuhan, berkat Tuhan itu akan diperintahkan mendatangi kehidupannya. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya bahwa berkat Tuhan itu akan selalu ada bagi saudara yang percaya. Katakan amin. Puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan pada siang hari ini, kiranya mendatangkan berkat, kekuatan, dan juga perubahan di kehidupan kita di kemudian hari, terus bertambah semakin serupa dengan Tuhan. Saatnya kita memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mohon untuk para petugas persembahan dimohon untuk maju ke depan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk apa yang akan kita berikan untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk berkat yang kami dapatkan dari pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Dan kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alasan Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan kita berdoa kepada Tuhan, adakah yang mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan di sepanjang minggu hari ini? Barang 1 menit, 2 menit ya. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama pamit berdiri. Kita dipersilahkan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Sekali lagi diingatkan bahwa hari Kamis besok ada ibadah kenaikan Tuhan ke surga. Jarak antara Yesus bangkit dari antara orang mati dan Yesus naik ke surga adalah 40 hari. Jadi hari Kamis besok adalah ibadah kenaikan Tuhan ke surga. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk anak Iko, anaknya Ike. Kita dukung dalam doa. Kita percaya ada tangan Tuhan yang ajaib
menolong dan menyembuhkan apa yang dialami, yang diderita oleh Iku. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah terlambat. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan, sembuhkan, takhirkan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk orang tuanya, keluarganya dari Iku. Tuhan tolong ibunya, Tuhan tolong opanya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami percaya bantuan Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan anak itu. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Titi yang di sepanjang minggu yang lalu berulang tahun. Tuhan memberkati Ibu Titi, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan memberikan keyakinan, pengharapan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkat tercurah dalam hidupnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama. Tuhan memberkati hidupnya dalam kehidupannya bersama dengan keluarga dan pasangannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Purwokerto Banyumas, memberkati pemimpin kami, bahkan presiden, wakil presiden. Tuhan berkati dengan hikmat dan berikan kekuatan kesehatan memimpin bangsa ini, memimpin negeri ini, memimpin kabupaten ini, bahkan kota kami. Tuhan berkati dengan kesejahteraan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pasanganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati segala jerih payahmu, jerih lelahmu, usahamu, pekerjaanmu, warungmu dan tokomu. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat dan sanggup memberkati hidupmu, katakan